teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa bagian, yaitu tentang perawatan perbaikan peralatan listrik dengan pemanas. Bahasan dari kajian kali ini adalah tentang konsep dan tujuan perawatan. Kemudian nanti kita akan sama-sama belajar tentang setrika listrik, yang kedua adalah pembangkangan roti, yang ketiga, yang berikutnya adalah penanak nasi, kemudian dispenser, microwave oven, dan coffee maker. Ini adalah alat-alat listrik yang berbasis dengan pemanas, baik itu setrika, pembangkangan roti, penanak nasi, dispenser, microwave, dan coffee maker. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama bahas apa itu prinsip kerjanya, bagian-bagiannya apa saja, kemudian bagaimana teknis perawatan dan perbaikan dari masing-masing peralatan alat rumah tangga ini. Tentu saja peralatan rumah tangga ini adalah peralatan yang umumnya ada di sekitar kita. Kita menyetrika menggunakan setrika, pada kalanya kita ingin memanggang roti, ada alat yang menggunakan pemanggang. Pada prinsipnya adalah merubah energi listrik menjadi energi panas. Konsep dan tujuan perawatan. Terlebih dahulu kita harus memahami dulu konsep dan tujuan daripada sebuah perawatan. Apa itu konsep perawatan? Perawatan adalah usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap sebuah peralatan sehingga mencapai hasil yang diterima atau yang diinginkan. Atau dengan kata lain, hasil perawatan itu menjadikan peralatan bisa berfungsi secara prima atau sebagaimana mestinya. Ada beberapa istilah dalam perawatan. Yang pertama adalah perawatan pencegahan, kita sebut dengan preventif. Ada perawatan dengan cara perbaikan, atau disebut dengan korektif. Ada perawatan dengan perawatan jalan atau running. Dan yang terakhir ada perawatan dalam keadaan berhenti atau shutdown. Lalu apa sih tujuan dari perawatan? Yang pertama, tujuan dari perawatan adalah memperpanjang usia pakai peralatan. Yang kedua, menjamin daya guna agar berfungsi sebagaimana mestinya dan menghasilkan produk sebagaimana seharusnya. Yang ketiga, menjamin keselamatan orang. Jadi salah satu tujuan perawatan adalah orang atau si pemakai harus bisa dijamin keselamatannya. Yang keempat, tentu saja dirawat untuk apa? Agar alat itu tahan lama. Dan yang kelima, menjamin kesiapan operasi. Peralatan-peralatan yang dirawat dengan baik, maka umumnya akan siap dioperasikan kapan saja dibutuhkan. Kemudian jenis-jenis perawatan untuk peralatan. Perawatan-perawatan dibedakan dua jenis, yaitu pra-perawatan dan perawatan pencegahan. Apa itu pra-perawatan? Yaitu perawatan sebelum dioperasikan. Bertujuan untuk menjamin peralatan agar beroperasi dengan efektif. Perawatan pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius. Ya. Perawatan pencegahan meliputi apa saja? Yaitu perawatan harian, biasanya pelumasan, perawatan berkala, menyetel bagian-bagian atau komponen-komponen listrik dengan baik. Itu adalah bagian dari perawatan pencegahan. Kemudian ada penggantian komponen. Hasil dari pemeriksaan, kemudian jika ditemukan adanya komponen-komponen yang perlu diganti, seperti aus, ada bagian yang patah, ada yang bagian retak, ada yang bagian bengkok, maka perlu dilakukan penggantian komponen. Nah, pelaksanaan penggantian komponen itu biasanya dilakukan secara berkala, sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk peralatan dari setiap material atau alat yang kita rawat. Kemudian alat dan bahan apa untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan listrik? Yang pertama adalah jenis alat untuk perawatan. Apa saja? Seperti alat tangan, ada palu, ada tang, ada obeng, ada kunci, itu alat-alat biasa digunakan.
Kemudian juga alat ukur, ada multimeter, ada Meiger, ada test pen, multimeter untuk ukur tahanan, ukur tegangan, ukur ampere, Meiger untuk ukur tahanan isolasi, dan test pen untuk melihat ada tidaknya aliran listrik. Kemudian juga power supply AC, power supply DC juga ada kalanya kita butuhkan. Selain itu juga bahan-bahan. Kalau tadi alat, maka bahan apa saja? Yang pertama umumnya adalah bahan pembersih. Pembersih apa saja? Misalkan deterjen, ada thinner, ada alkohol dan sebagainya. Ada juga bahan pelumas seperti oli atau dan grease atau kita sebut dengan muk. Ada bahan pencegahan korosi seperti dilak, dicat dan sebagainya, dan bahan suku cadang. Misalkan mur, kadang-kadang lepas, baut, ada kabel, skring dan lain sebagainya adalah bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam perawatan. Kemudian apa itu diagnosis masalah? Diagnosis masalah langkah-langkah apa aja? Pertama adalah periksa peralatan secara fisik. Kelihatan secara fisik, secara kasat mata terlebih dahulu bagaimana peralatan itu. Kemudian periksa rangkaian dan hubungan kelistrikan mulai dari sumber masukan, sumber tegangan hingga ke bagian yang mungkin diperiksa. Yang ketiga, periksa komponen-komponen secara mekanik berat. Kita lihat bagian mekanik yang bergerak seperti apa, apakah berfungsi dengan baik. Hidupkan peralatan secara berurutan sesuai dengan langkah kerja. Terus perhatikan dan catat setiap painan dari peralatan. Lihat catatan dari data peralatan tentang kerusakan. Apakah pernah punya riwayat kerusakan pada perawatan sebelumnya? Apa pernah riwayat perbaikan dan sebagainya, kita harus lihat. Baru kita menganalisis, tentukan langkah-langkah perbaikan yang seharusnya. Misalkan peralatan ini sudah pernah rusak kembali, berarti peralatannya sebelumnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka harus dilakukan perawatan lanjutan. Langkah-langkah yang harus dilakukan melihat dari rekod dari peralatan yang telah diperbaiki sebelumnya. Nah, kita lanjut ke peralatan listrik yang pertama, yaitu setrika. Apa itu setrika? Setrika adalah alat yang paling sering digunakan. Ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Fungsinya pada apa? Fungsinya untuk merapikan pakaian. Ya, memudahkan pakaian, melicinkan pakaian dengan menggunakan setrika itu suatu yang lazim di zaman sekarang. Lalu ada beberapa jenis setrika. Yang pertama adalah setrika jinjing atau setrika portable. Memang setrika difungsikan untuk bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua adalah jenis tanpa pengatur panas. Ada setrika yang tidak menggunakan pengatur panas. Yang ketiga adalah setrika uap. Yang keempat adalah setrika listrik yang besar. Yang kelima adalah roll iron, dan yang keenam adalah press iron. Kita akan bahas satu persatu. Berikutnya adalah konstruksi. Secara umum, konstruksi setrika itu apa saja sih? Yang pertama, ada elemen pemanas. Di mana setrika pun pasti ada elemen pemanas. Yang kedua adalah ada besi pengumpul. Panas yang dihasilkan pada elemen dikumpulkan dalam besi. Kemudian ada besi pemberat. Yang berikutnya ada tutup, ada pemegang setrika, ada terminal dan kabel penghubung, ada pengatur panas jika itu termasuk dalam setrika otomatis, dan pompa air jika itu masuk dalam kategori setrika uap. Ini adalah gambar dari setrika-setrika. Bagian besar listrik, yang pertama adalah kabel penghubung. Ini memastikan bahwa kabel yang digunakan adalah sesuai standar. Standar SNI, yaitu menggunakan kabel berpilin ya, dengan tahan api, dilapisi dengan kain yang tahan api. Kemudian ada tangkai pegangan. Ini adalah penutup tangkainya, adalah plat dasarnya. Ini ada elemen pemanasnya. Di bagian ujung sini biasanya ada terminal, terus ada baut-baut, dan bagian bawah adalah besi pemberat. Bagian utama setrika adalah elemen pemanas. Ada plat dasar, ada besi pemberat, ada tutup, pemegang, terminal, kabel penghubung. Sumber panas pada setrika itu menggunakan kawat, tapi kawat jenis nikelin, yang dihasilkan dari secara konduksi menghantarkan plat terbuat dari logam segera akan menjadi panas bila elemen nikelin ini, kawat nikelin itu diberikan tegangan.
Jenis setrika berikutnya setrika tanpa pengatur. Setrika ini setrika zaman dahulu memang umumnya ada. Setrika ini digunakan akan mengalirkan panas terus-menerus tanpa kita bisa atur karena memang tidak dibuat untuk diatur. Kemudian prinsip kerja setrika tanpa pengatur panas. Jadi apabila kontak tusuk dihubungkan ke terminal, maka secara langsung elemen pemanas itu akan menjadi panas, dan panas itu akan terkumpul dalam besi pengumpul panas, kemudian masuk ke pemberat dan bisa digunakan untuk menyetrika. Intinya adalah jenis ini tidak ada pengatur otomatisnya. Nah, setrika listrik menggunakan pengatur panas. Pengatur panasnya ini adalah seperti ini bentuknya. Ini adalah sistem menggunakan bimetal. Jadi ada dua buah material yang memiliki koefisien suhu muai yang berbeda. Pada saat dia panas, maka yang satu akan memiliki muai suhu yang lebih panjang daripada yang lain, sehingga dia akan berbelok, membengkok. Bengkokan itu menjadikan terminal setrika ini terputus. Perbaikan setrika. Setrika listrik jika digunakan untuk tepat akan memberikan kepuasan. Ya, jangan dalam jangka waktu yang lama. Namun kalau pemeliharaannya tidak rutin, maka biasanya akan cepat rusak. Apa sih kerusakannya? Biasanya kerusakan pada kabel, karena sering dipakai, kabelnya saling nyangkut, muter-muter, biasanya lama-lama kabelnya akan. Kemudian ada tangkai pegangan patah, itu bisa terjadi, atau sirkuit di dalamnya putus karena overheating, atau kadang-kadang lampunya juga rusak, putus dan sebagainya. Sehingga bisa menjadi apa? Bisa menjadi kurang panas, atau juga disebabkan oleh bagian pengumpul panas yang kotor, juga bisa mengakibatkan panasnya tidak maksimal. Lalu bagaimana caranya? Caranya ya harus biasanya menggunakan ampermeter. Jadi tes satu persatu hubungannya. Jika tahanannya masih ada, maka kemungkinan setrika masih bagus. Juga perlu nanti dites juga antara terminal setrika dengan bodinya. Jadi antara setrika dengan bodi panasnya itu tidak ada hubungan, karena yang disalurkan itu bukan listriknya, yang disalurkan adalah panasnya. Ini penjelasan jika tidak panas bagaimana, jika putus bagaimana, jika dihubungkan menggunakan ampermeter ternyata putus, ya itu harus diganti pada bagian elemennya bisa putus, lampunya bisa putus, umumnya terminalnya kendor, itu menjadi beberapa bagian yang sering terjadi kerusakan pada sebuah setrika listrik. Jadi pada prinsipnya kerusakan pada listrik sangat sederhana dan bisa diperbaiki oleh siapa saja. Yang berikutnya adalah pemanggang roti. Ini adalah alat yang lazim juga ada di rumah tangga. Roti ini fungsinya untuk memanggang roti. Ya, memanggang roti yang telah diiris berbentuk lempengan. Panas ini juga dihasilkan oleh kawat keliling, tapi bentuknya adalah pipih yang dililitkan pada lempengan bahan-bahan panas, seperti asbes atau mika. Ini adalah bagian-bagian konstruksi pemanggang roti. Yang pertama ada rumahnya, ada elemen pemanasnya, ada dudukan rotinya, ada pengatur panasnya, ada timer, dan ada perlengkapan mekanik. Bagian-bagian konstruksi pemanggang roti apa sih? Yang pertama rumah pelindung. Ada rumah pelindung, memang digunakan biasanya menggunakan bahan metal, krom yang dicat dengan cat yang panas. Berikutnya adalah ini elemen pemanas. Ini elemen pemanas. Bentuknya menggunakan kawat nikelin yang bulat ataupun pipih, kemudian dililitkan pada lapisan mika atau asbes yang tahan panas. Berikutnya adalah dudukan roti. Dudukan roti ini umumnya menaikkan dan menurunkannya masih menggunakan secara mekanik atau secara manual. Kemudian ada pengatur panas dan timernya. Peralatan pemanggang roti biasanya dilengkapi dengan pengatur panas berupa bimetal, atau pengatur lainnya dengan waktu timer. Jadi bervariasi. Ya, intinya bisa mengatur pada waktu lama waktu pemanggangan. Bisa tingkat 1, 2, dan 3 adalah tergantung dari lama waktu.
Semakin lama ya bisa menjadi berakibat rotinya menjadi kosong. Terus adalah perlengkapan mekanik lainnya. Ya. Ada tutupnya, ada pengangkat bodi rotinya, dan lain sebagainya adalah bagian dari peralatan pemagang. Ini adalah komponen secara keseluruhan dari alat pemagang roti yang umumnya ada di sekitar kita. Lalu bagaimana merawat, memeriksa pemanggang roti? Pada umumnya pemanggang roti dikatakan kondisi baik bila memenuhi syarat. Yang pertama adalah tidak terhubung singkat antara bagian kawatnya, kawat nikelingnya dengan bagian putih. Kalau ada hubung singkat, maka siapa yang pakai itu akan tersengat listrik. Ya. Periksaan pakai apa? Periksanya bisa menggunakan multi. Pada saat sebelum bekerja, antara elemen juga tidak ada hubungan. Ukur dengan multimeter karena tidak ada diberikan tegangan. Terus pada saat tombol ditekan ke bawah, antar elemen akan terhubung. Bila diukur dengan multimeter, maka menunjukkan nilai tahanan. Nilai tahanan itu memiliki daya pada toaster atau pemanggang roti 300 watt itu tahanannya berkisar sekitar 150 ohm. Jika tombol dinaikkan, maka hubungan elemen akan terputus dan bila diukur multimeter akan menunjukkan angka 0. Perbaikan pemanggang roti. Kerusakan daripada pemanggang roti biasanya disebabkan oleh penyebab pertama adalah karena kotor. Karena pada saat dipanggang, biasanya kotoran-kotoran atau remah-remah dari roti akan tersisa. Itu yang harus sering dibersihkan. Ya, caranya dibersihkan. Pemakaian yang salah. Faktor berikutnya kesalahan kerusakan karena pemakaian yang salah. Akibatnya bisa apa? Mengakibatkan elemennya bisa putus. Ya. Dipakai terus-menerus ya, di-set terus-menerus atau ada goncangan atau kena getaran, jatuh sebagainya bisa mengakibatkan elemen putus. Karena pada saat elemen masih panas itu dia rapuh. Terus perlengkapan mekanik dari pemanggang roti juga suka rusak. Ya, karena itu sifatnya menggunakan mekanik. Dan biasanya juga kabel penghubung juga rusak karena sering terpelintir-pelintir ya. Itu menjadi kabel yang suka rusak. Berikut adalah penanak nasi atau rice cooker. Fungsinya buat apa? Biasanya penanak nasi fungsinya untuk menanak nasi. Ya. Ada yang juga slow cooker. Kalau slow cooker memang untuk nasi dengan durasi yang lebih lama, itu biasanya untuk mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Ya. Biasanya slow cooker itu untuk makanan-makanan bayi atau nutrisinya lebih terjaga. Dayanya ada yang 350 watt, ada yang 500, ada juga 800 watt. Konstruksi rice cooker. Apa saja? Yang pertama adalah pan, ada elemen pemanas, ada rumah bagian luar, ada kabel tenaga dan suatu sumber, dan juga ada tutup rice cooker. Di bagian-bagiannya secara umum rice cooker adalah seperti ini. Perawatan untuk rice cooker. Perawatan rice cooker terbagi menjadi perawatan fisik dan perawatan kelistrikan. Perawatan fisik, pastikan bagian luar rice cooker ada kondisi kering, tidak kotor. Kalau kotor maupun jamuran harus segera dibersihkan. Lalu perawatan kelistrikan cukup pastikan saat selesai memasak nasi dalam posisi warm, jangan posisi menana, nanti cepat rusak. Pastikan tidak ada kotoran di dalam pan, juga tidak ada kotoran. Ini kita lihat gambar dari belakang, ini adalah ada limit switch-nya seperti ini. Ini adalah saklar thermal protection. Ini adalah termostatnya bagian dalam. Ini ada konektornya sebelah sini antara ke stop kontak. Ini adalah ada elemen fasa sama nolnya. Ada termostatnya. Sini ada termostatnya bentuk seperti ini. Ada sekring thermalnya bentuk seperti ini dan ada tuas. Itu adalah rice cooker. Bagian-bagian yang mungkin terjadi kerusakan pada seorang pasien, pertama kabel tenaga biasa itu biasanya putus, biasanya terkelupas, itu mungkin jadi. Caranya bagaimana? Dilepas kemudian dicek kabelnya. Kemudian berikut adalah saklar, itu juga sering rusak karena mekanik. Terus elemen pemanas juga bisa putus dan pengatur panas. Berikutnya adalah dispenser. Dispenser adalah merupakan peralatan rumah tangga yang untuk mengakses air minum. Bisa air minum panas maupun air minum dingin
maupun air minum biasa. Ada macam dispenser. Yang pertama adalah dispenser panas, ada dispenser dingin dan panas. Komponen apa saja dalam dispenser? Pertama adalah ada safarnya, ada termostat 1, termostat 2, ada saluran daya utama, ada elemen pemanas, ada saluran air panas, saluran normal, dan pipa pembuang. Jadi kalau dispenser air dingin, maka ada saluran air dingin, ada kompresor, dan lain sebagainya. Kemudian komponen luar dari dispenser apa saja? Pertama, anti-spill. Kemudian fuse, ada tombol power switch, ada power indikator, ada hot indikator, extra hot indikator, ada tombol extra hot, ada blue water tap, ada red water tap, dan drainage plug. Jadi setiap rice cooker memiliki tombol, tapi secara prinsip kegunaannya ada air biasa, air dingin, dan air panas, tergantung jenis daripada dispenser. Prinsip kerja pada komponen dispenser. Dispenser sekarang ini mempunyai banyak model, ada hot, ada netral, ada cool, dan sebagainya. Ada galonnya di atas, ada juga galonnya di bawah. Jadi kalau galon di bawah, maka harus ada pompa. Oke. Apa saja prinsip kerja? Ini ada keran dispenser, ada heater, ada bimetal, elemen keramik, ada kipas dispenser, mesin kompresor, termostat, dan pompa air dispenser. Ini kalau dispenser, kalau ada keran, ada heater, berarti ini pemanas, ya kan? Terus ada pompa air dispenser galon, berarti ini galonnya ada di bagian bawah. Jadi tergantung dari jenis dispenser yang ada. Perawatan apa saja? Pertama, letakkan dispenser pada tempat dengan sirkulasi udara yang cukup, karena dispenser itu adalah perangkat yang menghasilkan panas atau dingin. Jadi pada saat menghasilkan dingin, maka ada udara panas pada bagian kondenser harus cepat dibuang keluar, sehingga dispenser tidak disarankan dipasang menempel baik kanan, kiri, belakang, itu tidak disarankan. Harus ada celah sekitar 10 cm. Jangan menyalakan tombol pemanas sebelum pasang galon. Jadi kalau dipasang atau dinyalakan tombol panas, maka elemen itu akan panas berlebih sehingga bisa putus. Karena memang didesain untuk memanaskan air. Disarankan membersihkan dispenser secara rutin, maksimal setelah 3 kali penggantian galon, usahakan untuk dibersihkan. Syukur-syukur setiap kali penggantian galon itu harus dibersihkan. Perbaikan dispenser ada keran bocor. Kalau keran bocor, keran menetes, itu biasanya kita tinggal lihat dibongkar bagian belakang, itu karena bentuknya adalah kabel tis atau dilem atau diklem, itu kita bisa buka, kita perbaiki bagian karet, bisa kita lepas, kita cek kembali, kita pasang kembali, kita rekatkan kembali. Itu biasanya sering terjadi adalah memang dispenser bocor, ada faktor usia, karena faktor gerakan, goncangan, dan sebagainya, itu sering terjadi. Berikutnya adalah kerusakan pada elemen pemanas, itu juga sering terjadi, itu karena faktor overheating, biasanya nanti bisa cepat rusak. Kemudian juga metal yang juga bisa cepat rusak, menyebabkan lingkaran arus listrik rangkaian juga. Kemudian arus listrik dalam rangkaian daya mengalir dimulai dari sumber listrik. Jadi kerusakan perbaikan dari dispenser juga harus kita tuntut, dari mulai kabelnya, terminalnya, elemen pemanasnya, diruntut untuk bisa memastikan bahwa tidak ada bagian yang terkelupas, tidak ada bagian yang terjepit, tidak ada bagian yang tergigit tikus, misalnya kalau dispenser, atau serangga-serangga yang lain, sehingga fungsi kerjanya bisa tidak maksimal. Berikutnya adalah microwave oven. Apa itu microwave oven? Ini adalah sebuah peralatan dapur untuk memanaskan makanan, tapi menggunakan radiasi gelombang. Komponennya apa saja? Yaitu magnetron, waveguide, dan microwave shifter. Ini adalah magnetronnya, bagian di mana menjadi salah satu bagian utama daripada microwave.
Ini adalah dimensi barang waveguide-nya, dan ini adalah microwave stirrer. Stirrer ini untuk memutar, mensirkulasikan udara panas yang ada dalam microwave. Prinsip kerja microwave harus dibolak-balik dengan potensial rendah itu dan satu arah, dengan beda potensi tinggi diubah menjadi bentuk arus arah. Kemudian dari arus arah itu dirubahlah dalam bentuk gelombang mikro. Ya, gelombangnya mikro dengan frekuensi 2,45 GHz. Kalau gelombang frekuensi tegangan PLN kan cuma 50 Hz. Ini 2,45 GHz. Gelombang mikro tadi diarahkan pada antena bagian atas magnetron tadi ke dalam sebuah waveguide. Waveguide ini meneruskan gelombang mikro ke sebuah alat yang menyerupai kipas yang disebut dengan stirrer. Gelombang mikro dipantulkan oleh dinding dalam oven dan diserap oleh molekul-molekul dalam makanan. Tiap gelombang mempunyai sebuah komponen positif dan negatif. Molekul-molekul makanan didesak ke depan dan ke belakang selama 2 kali percepatan frekuensi gelombang mikro 4,8 juta dalam setiap. Dampaknya apa pemakaian microwave? Yang pertama, dampak positif. Dia akan cepat panas. Makanan yang dipanaskan menggunakan microwave akan cepat panas. Dan pemanasannya merata, bahkan merata dari dalam kemudian ke bagian luar, sehingga relatif praktis dan penggunaannya relatif waktunya lebih efisien. Dampak negatifnya apa? Membutuhkan energi listrik yang cukup besar, karena mengoperasikan microwave menimbulkan risiko apabila tidak mengerti cara penggunaan. Perawatan yang pertama adalah menghindari penggunaan wadah logam karena yang tidak disarankan. Yang kedua, selalu tutup rapat pintu microwave saat digunakan. Yang ketiga, harus dibersihkan setiap kali. Jadi relatif lebih mudah perawatan. Perbaikan, biasanya yang rusak adalah fuse, karena fuse ukurannya itu 6 ampere, selalu putus. Makanya umumnya sering rusak fuse-nya. Dan atau kadang-kadang rusak itu tidak menghasilkan panas atau tidak mau panas. Berikut adalah coffee maker. Apa itu coffee maker? Coffee maker adalah sebuah mesin yang digunakan untuk membuat minuman kopi. Ini sudah lagi ngetren sekarang ini. Kafe-kafe hampir semua menjajakan kopi-kopi dengan beberapa varian yang bermacam-macam. Coffee maker itu sebenarnya cukup sederhana, dilihat dari bagian mesinnya. Ketika melepaskan penutup atas mesin akan menemukan 3 hal. Pertama adalah sebuah reservoir atau tangki untuk menyimpan air. Yang kedua adalah sebuah tabung putih yang muncul dari bagian dasar reservoir. Yang ketiga adalah bagian kepala untuk mengeluarkan air. Cara kerja coffee maker. Saat akan menuangkan air dingin, air tersebut akan mengalir ke reservoir melalui sebuah lubang ke dalam tabung orange. Lalu aliran air akan melalui saluran satu arah menuju ke dalam tabung aluminium pada elemen pemanas yang kemudian akan naik ke tabung putih di bagian atas. Ketika mulai mengalirkan listrik dengan menghidupkan mesin, elemen pemanas akan mulai memanaskan tabung aluminium sehingga akhirnya air yang ada dalam tabung mendidih. Saat air mendidih itulah level air akan naik karena gelembungnya dan akan memompa masuk ke dalam tabung putih. Air yang mengalir melalui tabung akan disebar sebagai tetesan-tetesan ke atas bubuk kopi yang sudah berbubuk. Air panas mengalir melalui lapisan kopi giling yang membawa serta sari minyak kopi ketika diatur turun ke dalam cangkir kopi. Minyak kopi tersebut dilepaskan selama proses penyaringan biji kopi dan biasa disebut dengan coffee. Itulah cara kerja dari coffee. Lalu bagaimana perawatan? Pertama, matikan dulu mesinnya sebelum dibersihkan. Yang kedua, plot pemanas, pipa air keluar, tutup saringan, akan menjadi panas saat digunakan. Jadi jauhkan dulu jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jangan mengisi mesin dengan air pada saat mesin sedang masih panas. Jadi tunggu dulu, matikan mesin, terus tunggu dulu 10 menit agar. Terus untuk membersihkan bagian dudukan saringan, putar dudukan handle dan lepaskan dudukan saringan. Bersihkan katup saringan hingga tuntas, bersihkan beberapa kali
bilas, dan pasang kembali dudukan, saringan, serta turunkan kembali handle. Bersihkan topi dan lap, akan tetapi jangan direndam, cukup dilap saja. Bersihkan kembali kopi dan lap lembab, akan tetapi merendamnya dengan air. Buanglah kopi, ya, kerak kopi agar mesin pembuat kopi awet, sehingga persiapan dianjurkan untuk membuang kerak kopi setiap 3 bulan sekali. Kendala sering muncul dalam mesin coffee maker apa? Pertama, lampu indikator kopi kadang-kadang tidak nyala. Kedua, mesin coffee maker-nya menyala tapi tidak bisa masak kopi. Ketiga, mesin coffee maker-nya mati total. Itulah beberapa kendala yang terjadi pada coffee maker. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.